saya salah satunya adalah mengundang pemerhati desain pertama itu pasti pemerhati desain. Masyarakat pemerhati desain juga saya undang. Dan pemerintah dan lain, saya bikinlah fokus group discussion, Pak. FGD ini kita buat salah satunya untuk menampung apa sih dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerhati desain, kemudian pendesainnya sendiri, gitu ya. Semuanya kita buatkanlah fokus group discussion. Di situ tidak hanya sekali atau langsung jadi, kita ada perjalanan sehingga pada kita tahu arahnya kemana, itu akhirnya kita buat dalam suatu bentuk kerangka acuan. Kerangka acuan atau TOR, kemudian pendesain datang, sudah ada TOR-nya. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni S2 ITB, yaitu Bapak Agus Wiyaldi. Dulu saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PT Angkasa Pura II. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Pak Dono. Iya, Pak. Pak Agus Wiyaldi ini lahir di Bukit Tinggi 11 Agustus 1968. Bapak mungkin mulai bisa cerita ketika baik kuliah di S1 Teknik Sipil Universitas Brawijaya, kemudian S2 di ITB lulus 2006, berkarir mulai dari di PT Wijaya Karya, kemudian di PT Angkasa Pura II, ya, cukup banyak jabatan dilalui, dan saat ini menjadi Direktur Teknik PT Angkasa Pura II. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dono. Ya, saya mulai dari tahun 87 ya Pak ya. Jadi ketika saya lulus SMA di Jakarta, saya memang memilih teknik salah satu disiplin ilmu yang akan saya gelutin di kemudian hari nantinya. Saya memilih Universitas Brawijaya karena memang lokasi menurut saya cukup baik, gitu kan. Dari tahun 87 kuliah di Malang di Brawijaya di Teknik Sipil. Teknik Sipil pada saat itu masih dalam konteks insinyur ya Pak ya, gelarnya ya, sehingga SKS yang diterima cukup banyak ya. Hampir saya waktu itu 158 SKS ya. 158, hampir 160 SKS. Saya suka di Brawijaya, lulus di Brawijaya di akhir 92 atau saya di tahun 93-nya di wisuda gitu. Kemudian selepas dari Brawijaya ini ya
karena lulusnya teknik sipil, yang saya cari pertama ya perusahaan kontraktor tentunya ya. Jadi memulai dari kontraktor, dan memang tidak berapa lama saya bekerja di PT Wijaya Karya. Nah, di sini ya memang di selama Wijaya Karya ini ada 3 proyek yang saya tangani ya. Di awal waktu itu masih akhir dari proyek flyover Sudirman, perjalanan kemudian masuk jadi staf di proyek KS Tubun flyover, dan saya mulai dari awal itu dari awal proyek itu di Cideng flyover, itu dari awal sampai selesai sampai FHO final handover. Dan kemudian berjalanan di situ juga saya ada juga di proyek Bakri Pipe Industri untuk pembangunan pabrik fondasi mesin lah waktu itu ya. Nah, perjalanan ini Pak, terakhir saya keluar dari Wijaya Karya ketika saya sudah menjadi site manager ya, atau pelaksana utama di lapangan. Waktu itu kita lihat juga pada zaman era krisis moneter tahun 98, di mana semua kontraktor terdampak, tidak ada satupun lah pada saat itu kontraktor tidak terdampak ya. Dan pada saat itu saya sudah mulai mencari, wah ini perlu cari dunia baru ini. Dan saya dimudahkan waktu itu, akhirnya saya bisa masuk di Angkasa Pura II dari awal, Pak. Dari tes lagi, dari tes seperti awal ketika masuk jadi pegawai baru di satu perusahaan. Nah, di Angkasa Pura II saya masuk di tahun 99 ya, setelah krisis ya, tahun 99 saya masuk, 99 akhir, dan anggaplah saya di 99 di sekitar bulan Desember. Nah, saya pada saat itu bersama-sama dengan teman-teman juga, ada yang fresh graduate, ada yang dan ada beberapa yang sudah pengalaman kerja juga yang masuk ke Angkasa Pura. Namun kelebihannya pada saat itu karena saya sudah bekerja di BUMN, bekerja di kontraktor, dan dunia saya pun pada waktu di Angkasa Pura II juga di teknik, yang cuma bedanya di satu tempat saya sebagai kontraktor, kalau ini sebagai ownernya, bedanya itu aja. Tapi kerjanya ya mirip-mirip, dari bikin RAP dan lain-lain. Sehingga cepat dan mudah untuk beradaptasi untuk bekerja. Dan ada yang lucu juga nih Pak di ini. Yang lucu juga pengalaman ketika bekerja di Angkasa Pura II di awal-awal itu. Ya, di mana saya mengerjakan satu proyek. Di awal proyek saya sebagai kontraktor, di akhir proyek saya sebagai owner di satu proyek yang sama. Itu di proyek perpanjangan runway di Sultan Iskandar Muda Airport, atau waktu itu masih Blang Bintang namanya ya, di Aceh. Nah, itu pada awal proyek itu saya sebagai kontraktor, saya komunikasi dengan Angkasa Pura II saya sebagai kontraktor, dan Angkasa Pura II sebagai owner atau bauhirnya. Dalam perjalanan akhir saya sebagai owner atau bauhir, dan untuk mengawasi pekerjaan tersebut pada saat pra handover maupun sampai final handover. Dan sudah berjalan, dan ya tidak terlalu sulit untuk melalui awal-awal perjalanan karir di Angkasa Pura II, memang karena disiplin ilmu saya dan pengalaman pekerja yang sebelumnya telah cukup membantu saya untuk menjalani pekerjaan di Angkasa Pura II. Cukup banyak, saya pernah masuk di tahun 2000 atau di 99 akhir, atau anggaplah 2000 Pak.
tahun 2003 saya didapuk menjadi Pimpro-nya kereta api ya. Pempro keren pimpinan proyek kereta api bandara. Pada saat itu saya diminta oleh Pak Edi Haryoto kan, dirutnya dirutnya Angkasa Pura II yang juga sama-sama alumni MBA ITB ya. Eh, dan di situ apa yang saya hasilkan itu sampai terbentuknya satu anak perusahaan gabungan antara AP2 dan PT Kereta Api yang saat ini masih ada, itu PT Railing. Nah, itu tahun 2006 PT Railing ini berdiri untuk mengawali suatu mulai dari pembuatan proyeknya. Proyek yang pertama tentunya eh, eh, di Medan pada saat itu. Nah, ketika tahun 2006 saya sudah pindah kembali atau saya masuk menjadi pindah ke Medan. Medan pada saat itu ke Polonia ya Pak. Jadi saya meninggalkan status saya sebagai Pempro Kereta Api karena memang sudah terbentuk anak perusahaannya. Di Medan 2 tahun sampai tahun 2008 sebagai kepala divisi dan kemudian saya kembali ke kantor pusat dan di kantor pusat ini pertama kali tahun 2008, ini menarik juga ini, bagian dari pengalaman. Perlu diketahui Pak, Angkasa Pura II ini dari pertama kali berdiri, yaitu ketika JIAC ya, Jakarta International Airport Cengkareng itu ada tahun 83, sehingga timbul Angkasa Pura II. Itu tanggal 13 Agustus tahun 83. Nah, semenjak itu Pak, belum pernah ada namanya Angkasa Pura II membangun terminal bandara, belum pernah ada. Sampai tahun 2008, yaitu membangun yang pertama kali, yaitu adalah Terminal 3 Pier 1. Nah, Terminal 3 Pier 1. Saya pindah dari Polonia ke Manager Building and Environment di kantor pusat Jakarta. Dan salah satu yang saya tangani yang di bawah saya adalah proyek untuk Terminal 3 Pier 1 tersebut. Nah, saya punya kasus pada saat itu bagaimana menyelesaikan Terminal 3 Pier 1 ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan pada saat itu yang namanya proyek punya beberapa kasus ya Pak ya. Case-nya itu adalah ada keterlambatan, desain masih belum matang. Yang ketiga juga manajemen konstruksi atau konsultan supervisi atau MK pada saat itu juga masih ada kendala di dalam kontraktual, sehingga saya masuk pada saat itu yang pertama kali saya selesaikan bagaimana MK ini selesai. Sebulan saya kasih waktu selesai MK, dengan setelah MK ini selesai, pekerjaan selanjutnya ini jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Dan alhamdulillah pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik, dan saya kira waktu itu Terminal 3 Pier 1 adalah proyek pertama atau bangunan terminal pertama yang dibangun dari self financingnya AP2. Kalau yang lain-lain itu seperti bandara di Padang itu dibangun oleh perhubungan. Bandara di Palembang dibangun oleh perhubungan, kemudian diimbrengkan ke AP2. Nah, tapi inilah pertama kali. Dan mulai dari situ sudah mulai banyak Pak. Dari tahun 2010 kita sudah mulai Kuala Namu, kemudian sudah mulai Terminal 3 dan lain-lain. Dan kalau Terminal 3 saya tidak terlalu banyak, saya cuma karena saya sebagai di sivil kantor pusat bukan di proyeknya ya. Tapi kalau di Kuala Namu saya ikut sebagai kepala PMU kan, Project Management Unit.
Karena pada saat itu ketika saya di tahun 2011 dipindahkan jadi kepala PMU, saya bertanggung jawab untuk seluruh pekerjaan proyek kecuali di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi namanya saya sebutkan di situ ada PMU ada dua Pak, Project Management Unit Bandara Soekarno-Hatta dan Project Management Unit PT Angkasa Pura II namanya itu. PT Angkasa Pura II itu berarti kita tidak saya tidak tanggung jawab saya di luar yang di Soekarno Hatta. Nah, ini lebih berat lagi tantangannya. Ada pada saat itu ada 13 bandara, dikurang berarti ada 12 bandara yang saya tangani yang eh, pengembangan atau developmentnya yang saat itu masih membangun. Antara lain apa aja, Pak? Kuala Namu, Belitung, Bangka, kemudian Bandung pada saat juga bangun. Pada Pekanbaru Pak, Pekanbaru. Kemudian di Padang ada development pengembangan bukan bandaranya tapi pengembangan ada bangunan tambahan seperti ada rencana bangunan administrasi dan masjidnya gitu ya. Kemudian dan bandara-bandara lain dan cukup banyak menurut saya karena yang lebih rumitnya adalah proyeknya banyak di Indonesia ada 12 bandara pada saat itu, sekarang AP2 kan 20 bandara, pada saat itu masih 13 kalau nggak salah. Proyeknya yang paling besar di Kuala Namu. Itu perjalanannya tahun 2013 Pak, dari 2011 sampai 2013 ketika saya terakhir ketika Kuala Namu itu sudah beroperasi, saya dipindahkan kembali menjadi Vice Presiden Civil Engineering. Nah, di situ lebih banyak ke kebijakan dan dalam perjalanannya dari 2000 kemudian lanjut ke 2018 lebih masuk ke detail ini ke airport design karena saya dipercaya untuk membantu perusahaan dalam bidang development yang lebih yang berhubungan dengan desain. Pada akhirnya yaitu Pak tahun 2020 Maret saya dipercaya untuk di direktur teknik di Angkasa Pura II di Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak bisa cerita ketika harus kuliah S2 di ITB itu seperti apa? Wah, ini betul. Jadi kuliah di ITB ini di tahun 2004 ketika perusahaan membuat program untuk menyekolahkan pegawainya, saya ikut, saya tes dari awal dan lulus, saya masuk ke MBA ITB ini di ITB ini. Kemudian kuliahnya cukup berat. Saya tidak pernah kenal namanya hari Sabtu Minggu ya Pak waktu itu. Tidak kenal hari Sabtu Minggu, kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu jam 8 sudah masuk, selesai jam 10 malam gitu ya. Itu kuliahnya saya cukup punya tantangan, tapi ya nggak apa-apa. Demi pada saat itu saya pikir saya masih cukup energi saya masih kuat untuk itu ya. Yang lebih punya tantangan selama perjalanannya, kalau itu lebih cukup nggak terlalu susah Pak. Yang lebih susah itu adalah ketika saya sudah selesai mata kuliah yang saya hadapi, kemudian tapi saya belum selesai tesis gitu ya. Saya dipindahkan ke Polonia Medan. Ketika saya dipindah Polonia Medan, itu di situ saya harus segera menyelesaikan tesis. Kalau tidak, saya akan kehilangan cum laude-nya. Karena memang dan pada saat itu ya alhamdulillah nilainya nyaris A semua sih memang. Cuma ada satu dapat B, Human Resource Management dapat B, lainnya A. Dan kemudian dari
kuliah itu dari Medan saya selesaikan pelan-pelan, tapi akhirnya saya minta cuti. Saya nggak mungkin menyelesaikan sambil bekerja ini. Saya minta cuti, kalau nggak salah saya minta cuti 4 atau 5 hari gitu ya Pak. Saya selesaikan, saya konsentrasi di Bandung. Saya nggak ingat Pak, ingat 2 hari 2 malam. Saya betul-betul 2 hari 2 malam nggak tidur Pak. Karena 2 hari 2 malam saya nggak tidur, sampai ingat saya pada saat itu di hari terakhir siang tuh ya pas sambil ngetik tesis ya microsleep Pak, sempat tidur loh, saya dari mana sempat itu, sempat sempat apa tertidur saya, apa namanya, sambil ngetik ini. Dan alhamdulillah pada saat itu selesai Pak. Saya selesaikan dan dosen pembimbing udah ACC dan saya dapat maju sidang gitu ya. Dan alhamdulillah juga ya saya bisa berbareng dengan teman-teman yang lain untuk wisuda di wisuda pertama itu. Dan predikat cum laude tidak hilang ya, karena memang tanggung cukup berat di situ waktunya aja ya, membagi waktu. Tapi kalau waktu di kantor pusat di Jakarta tidak begitu sulit karena memang Sabtu Minggu lebih mudah. Mungkin sekilas itu Pak kalau di ITB. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, Pak, saya ada pertanyaan ya yang saya simpan. Kemudian kebetulan ketemu Bapak yang menjadi Direktur Teknik Angkasa Pura ini. Itu membangun bandara itu kan selalu ada dua apa ya menurut saya. Satu utility-nya, artinya kemanfaatannya. Ada yang ingin efisien, ada yang ingin apa lengkap gitu. Tapi kan juga harus ada estetika karakter yang khas, cepat untuk mengenali bahwa itu di daerah mana. Ya, Itu bagaimana Pak cara merencanakan itu? ya, ya, jadi eh, bandara ini unik ya Pak ya. Eh, Kalau saya bicara sedikit luas belum lari ke situ Pak. Jadi kalau kita bicara, kalau tadi Bapak lebih ke ada apa eh, apa aspirasi dari pemangku kepentingan di daerah gitu ya Pak. Eh, Sebelum lari ke situ Pak, bandara ini memang di Indonesia memang kalau kalau kita sebut eh, siapa yang sebagai airport planner yang baik ya Pak. Belum ada Pak di Indonesia atau dalam suatu perusahaan yang airport planner. Karena sangat berbeda ketika membangun suatu terminal bandara, ketika membangun hotel, bangun seperti bengkel mobil atau dealer mobil atau kantor, berbeda, betul-betul berbeda. Karena dan kenapa saya sebutkan belum ada? Karena ketika dalam perencanaan eh, konsultan konsultan itu kita dapat, mungkin ada ya beberapa konsultan, tapi menurut saya yang expand itu belum ada Pak, yang expand itu. Jadi memang butuhlah airport planner tuh. Saya cerita gini agak sini. Ketika kita bangun bandara, terminal, kita harus yang pertama kali efisiensi itu pertama kali ya kita pikirkan. Efisiensi karena dari bagaimana perjalanan passenger dari rumah sampai ke terminal, dia check-in dan lain-lain sampai dia naik pesawat. Jalannya, bagaimana memanfaatkan area tersebut terhadap komersial area biar efektif, gitu ya. Dan bagaimana juga dengan teknologinya. Gitu. Kalau di dalam aturannya, di dalam IATA ya Pak, itu kita harus hitung betul antrian itu jumlah berapa, jam tersibuknya rencananya berapa, entahkah 10.000 orang per jam, kita sudah mikirkan antriannya berapa, itu ada rumusnya, ada rumus walaupun itu rumusnya empiris ya. Kemudian
masuk ke security checkpoint, bagaimana antriannya, gimana, imigrasi seperti apa, berapa jumlah desk-nya imigrasi, berapa security checkpoint yang harus disiapkan, berapa area yang harus dibuat, itu ya, luasnya. Di dalam aturannya SNI hanya untuk yang ada diatur di dalam satu standar nasional Indonesia hanya bangunan 600 meter persegi SNI itu, dan tidak pernah ada lebih dari itu. Sehingga lebih dari itu memang kita harus membuat perencanaan lebih detail, dan di situ memang harus disimulasikan, Pak. Disimulasikan sehingga kita masukkanlah jumlah passenger itu datang pada saat yang bersama sekitar anggaplah 10.000 gitu untuk desainnya. Kita lihat bagaimana antrian yang diakibatkan, bagaimana yang di SCP atau Security Checkpoint, imigrasi seperti apa, antrian naik pesawat seperti apa, dan sampai simulasi sisi udara juga demikian. Jika itunya sudah dapat, Pak, nah itunya yang paling sulit. Proses planningnya itu yang lebih cukup memakan konsep-konsep seperti itu yang harus didetailkan. Karena jika itu sudah dibuat, selebihnya lebih bermain kepada arsitektural, lebih bermain kepada teknologi saja. Teknologi. Nah, tadi pertanyaan Bapak, bagaimana mengakomodir banyak, karena kita lihat stakeholder-nya banyak kan, ada mulai dari gubernur, bupati, kemudian dari pemerintah pusat dan lain. Itu mempunyai banyak hal yang harus kita akomodir. Nah, untuk membuat itu tadi, Pak, Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. saya salah satunya adalah mengundang pemerhati desain pertama, itu pasti pemerhati desain. Masyarakat pemerhati desain juga saya undang. Dan pemerintah dan lain, saya bikinlah fokus group discussion, Pak. FGD ini kita buat salah satunya untuk menampung apa sih dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerhati desain, kemudian pendesainnya sendiri, gitu ya. Semuanya kita buatkanlah fokus group discussion. Di situ tidak hanya sekali atau langsung jadi, kita ada perjalanan sehingga pada kita tahu arahnya kemana, itu akhirnya kita buat dalam suatu bentuk kerangka acuan. Kerangka acuan atau TOR, kemudian pendesain datang, sudah ada TOR-nya, nah tinggal, terakhir ketika desain itu mana yang ya akan kita pilih, kadang kita kalau juri memang untuk penilaian sudah kita ajak pemerhati desain, stakeholder yang seperti Kementerian Perhubungan dan tenaga ahli, gitu ya Pak, kita ajak. Dan setelah dapat pemenang pun kita belum menentukan pemenang pertama, tapi masih 1, 2, 3, kemudian kita eksposkan. Padahal kalau waktu itu di Kuala Namu sampai kita eksposkan ke Wapres, Pak. Ke Wapres. Nah, kemudian dari dipilih barulah kita confident untuk membangunnya. Gitu sih, Pak. Ya, kemudian sekarang Pak, dengan teknologi digital yang sangat berkembang dan mungkin ke depan akan makin maju lagi, itu seberapa jauh merubah tadi tata kelola tadi? Mungkin kan front desk-nya mungkin akan berkurang, mungkin prosedur titik-titiknya juga berkurang. Jadi seperti apa Pak sekarang di bandara? Betul sekali, Pak. Jadi ini kita memang keniscayaan, perubahan teknologi itu memang ya harus kita lakukan. Jadi memang AP2 termasuk yang saya kira cukup leading lah dalam hal ini. Kita
kita sudah memulai semenjak dari tahun 2015 ya hal itu Pak, untuk mulai merubah beberapa teknologi kita yang mengakomodir teknologi saat ini gitu ya Pak. Awalnya ketika kalau kita lihat imigrasi ya Pak, waktu itu teknologi yang pertama kita tahun 2017 seperti autogate. Nah, autogate yang kita adakan di imigrasi di Terminal 3, walaupun kurang efektif bukan karena autogate-nya, lebih karena sistemnya ada yang antara imigrasi dan ini. Tapi saat ini itu sudah diselesaikan, sehingga autogate langsung di bawahnya ke imigrasi, sehingga sistemnya tidak ada tidak ada yang interface lagi, jadi satu kesatuan itu Pak. Jadi tidak masalah. Nah, terkait bagaimana passenger cek dulu kita mau naik pesawat itu di tahun ya kita lihat tahun 2014 saja kita masih 2013 2014 kita masih ke travel minta beli tiket gitu kan. Sekarang masih dengan mudahnya kita travel lokal. Nah, dari situ pun dari tahun 2015, 2017, 2016 dan 2017 AP2 juga udah bangun ini Pak, Travelin ya. Travelin itu melengkapi semuanya dan perjalanan passenger experience. Jadi dari mulai dia datang, bagaimana check in, bagaimana belanja, bagaimana juga dengan naik taksi di travel. Nah, itu salah satu juga yang kita siapkan untuk teknologi digitalnya. Dan perkembangan teknologi terkait di self check in juga harus kita lakukan karena orang sudah mulai enggan namanya check in antri itu ya Pak. Ya, dan saat ini pun check in ya karena stakeholdernya banyak di Pak di bandara ya. Kecuali kalau cuma AP2 saja, stakeholdernya kan ada airline, ada migrasi, ada bea cukai, ada kepolisian, ada tenan, ada macam-macam stakeholder yang ada di sana. Sehingga ini memang perlu waktu untuk menjadi keseluruhannya dalam satu dalam satu sistem yang jadi yang terintegrasi betul. Karena ada satu belum menjalankan itu akan menjadi hambatan. Tapi ya itu yang kita hadapi. Memang harus tidak hari ini kita inginkan hari ini atau besok setahun ini selesai gitu ya. Tapi memang harus bertahap. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, hari makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Kemudian seperti check-in sekarang tidak ada namanya check-in, kita cukup di dalam di handphone, mobile phone, dan tidak perlu lagi mencetak, dan teknologinya tidak mencetak tersebut bagaimana mengkoordinasikannya dengan airline ya, karena kalau bila air itu lebih ke teknologi di airline sendiri. Kalau di AP2 lebih bagaimana kita mendeteksi kepastian dan terkait dengan safety dan security-nya gitu ya. Sehingga masalah CCTV, masalah menganalisis penumpang gitu ya. Kemudian bagaimana memastikan antara tiket dan penumpang ini antriannya lebih cepat, antara tiket dan kepastian penumpang, validasi cepat gitu ya. Ini yang terus kita kembangkan Pak. Biometrik gitu ya juga kita sudah mulai gitu ya. Ini tantangannya banyak. Kalau biometrik data kita berhubungan dengan bagaimana data kependudukan Dukcapil itu ya Pak dapat kita integrasikan gitu. Dan ya pelan-pelan kita sudah bisa makin mempercepat antrian tersebut karena harapan kita antrian itu
untuk penumpang dalam terminal, antrian itu sudah, ya mereka sudah enjoy itulah dengan lihat konteksnya. Tapi beberapa prosedur yang memang semua prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya regulator ya Pak harus terpenuhi karena kepastian dan tidak boleh membawa senjata apa tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya ke pesawat itu semua harus kita penuhi di X-ray. Saya kira demikian. Satu lagi memang hampir teknologi yang baggage handling system yang ada di luar yang kita pakai yang ketika eh, kita masukkan barang di counter check-in, kemudian masuk ke bagasi di dalam terminal itu Pak, itu teknologi mensortirnya itu kalau sekelas Bandara Soekarno-Hatta atau Terminal 3 itu sudah tidak manual kan Pak. Jadi dia itu koper itu akan terarahkan masing-masing ke tujuannya masing-masing gitu. Jadi dari barcode dari sisi itu koper itu akan tertendang. Oh ini masuk area untuk yang pesawat yang ke Aceh misalnya. Ini masuk kemana? Jadi sudah tersatu di sana. Dan dalam baggage handling system yang kita punya di Terminal 3 pun sudah mendeteksi untuk sampai bila ada dalamnya ada bahan peledak masuk dan akan di apa rekonsiliasi atau akan dimusnahkan atau masuk ke dalam yang tempat area yang tempat yang untuk mengamankan tersebut. Demikian Pak. Iya, ini kan bandara ini pernah termasuk program infrastruktur yang dipercepat ya. Waktu itu kemudian giat sekali membangun bandara, tapi kemudian terjeda karena pandemi COVID. Nah, pertanyaan saya ke depan seperti apa Pak? Apakah sudah mulai lagi bandara-bandara ini mulai ada pembangunan fisik lagi? Ya, ini Pak Dono betul sekali nih. Jadi kita waktu sebelum pandemi tahun 2018 beberapa proyek kita termasuk proyek strategik nasional ya Pak. Itu seperti runway 3, terminal 3 dan lain-lain. Nah, dan memang salah satu tantangan ini ketika saya masuk menjadi tahun 2020 tanggal 2 Maret sebagai direktur teknik, pada saat itu pula pandemik mulai siangnya Pak, saya siang atau sore diumumkan di TV bahwa ini orang di Depok atau Bogor yang pertama kali kena ini ya, kena Depok ya. Nah, itu nggak berapa lama ya kita masuk ke bencana nasional alam ya. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, ayo mampu sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Proyek cukup banyak pada saat itu Pak. Saya sedang menjalankan proyek dan dari Jakarta saja di Bandara Soekarno-Hatta saja itu ada revitalisasi Terminal 2F, revitalisasi Terminal 1C, aksesibilitas yang ada flyover di separuh Semanggi yang di depan Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ada integrated building di cabang, ada yang di Pekanbaru, Padang, Bangka gitu. Pada saat itu memang kita lagi giat-giatnya untuk melakukan pengembangan karena pertumbuhan traffic cukup tinggi pada saat itu ya. Pertumbuhan traffic karena kita tahu tahun 2018 itu jumlah passenger movement itu sudah 112 juta penumpang. 112 juta penumpang dalam satu tahun 2018. Dan 2019 sedikit turun karena harga tiket cukup mahal. Dan memang kita itu membuktikan bahwa bagaimana tahun 2018 itu pertumbuhan pergerakan pesawat maupun penumpang cukup tinggi dan memang ya
inline dengan rencana pengembangan bandara kita. Tahun 2020 pandemi. Nah, Pak, pandemi ini salah satu yang masuk dalam kesepakatan force majeure dalam kontraktual. Force majeure. Akhirnya sebelum 14 hari setelah pemerintah menyampaikan dalam hal ini bahwa Indonesia masuk ke dalam bencana nasional non alam, sebelum 14 hari setelah itu saya keluarkan bahwa AP2 masuk ke dalam kondisi force majeure, yaitu di mana terkait dengan likuiditas. Bapak tahu sendiri tidak ada penumpang, pergerakan penumpang nggak ada, hampir nol ketika pada bulan Mei, Pak. Sampai tahun 2020. Nah, memang dan tentu berdampak pada keuangan. Dan saya berpikir pada saat itu kalau saya jalankan tanpa ada pemberitahuan, hutangnya AP2 kepada vendor itu semakin banyak dan akhirnya nanti malah menjadi polemik lagi gitu ya. Sehingga saya keluarkan itu dan saya minta pada kontraktor bahwa untuk melakukan proyeknya slow down. Bapak hentikan, Bapak slow down kan dan tetap menjaga asetnya, silakan, tanpa kita akan denda kan, nggak akan masuk karena itu force majeure. Dan ya itu jalan, dan kalau tidak P2 tambah susah, utang terbentuk jadi semakin besar kan ya. Sementara jangankan ini, pada saat itu kita sendiri agak kewalahan dalam untuk menjalankan bisnisnya kan. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan sampai tahun 2022 akhir ini atau 2023 awal ini udah kembali Pak, udah kembali normal dan sudah mencetak laba lagi Pak di akhir 2022 ini, walaupun nggak signifikan, kecil ya, tapi sudah masuk ke normal dan strateginya pun udah berubah Pak. Strategi perusahaan kita udah berubah. Di masa pandemi itu kita masukkan ke strategi bertahan Pak. Kita survival lah, bertahan tentunya. Artinya apapun kita lakukan untuk bertahan. Nah, kalau sekarang sudah recovery, masuk kepada strategi recovery. Nah, strategi recovery ini kita sudah mulai pelan-pelan seperti yang bisa kita lanjutkan, yang belum kita cari. Nah, bagaimana pertanyaan Bapak sekarang? Bagaimana untuk melanjutkan proyek-proyek itu? Pak, kita saat ini sedang intens, polanya kita sedikit berubah Pak. Yang dulu mengembangkan bandara ini lebih kepada self financing ya Pak, dengan kemampuan dari laba usaha kita. Tapi sekarang kita coba menggandeng investor, mencari investor. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Untuk yang mungkin dilakukan ya, itu ini masih dalam ada beberapa aturan yang membatasi hal ini, namun ya terkait bagaimana konteks sertifikat bubu yang melekat di AP2 dan lain-lain, itu masih dalam analisa kami dan kemudian ke depannya kita akan mengurangi namanya memang investasi yang kita keluarkan dari sendiri. Sepanjang itu bisa kita lakukan berpartner, kita akan lakukan berpartner. Dan itu tentu ada kajiannya, nggak semuanya Pak. Tentu sebelum itu kita satu analisa kaji. Yang dulunya hal itu tidak kita lakukan. Dulunya ya kita bangun ya pakai uang sendiri. Belum masuk kepada berpartner, itu belum. Saat ini masih belum ini Pak, belum jalan, sedang proses ya ke depan. Target saya proyek-proyek ini yang sedang berjalan ini bisa saya selesaikan, yang masih terkendala dalam penyelesaian ini bisa saya selesaikan waktu dekat, dan
ya kembali lagi kalau sudah pertumbuhan terakhir Terminal 4 pun sebenarnya rencananya kan Terminal 4 ini tahun 2021 kalau tidak ada pandemi, 2021 itu sudah mulai dibangun Terminal 4. Perencanaan pun sudah dari tahun 2019 akhir itu sudah ada mulai kita proses konsultan sudah terbentuk. Namun karena pandemi kita mengundurkan Terminal 4 karena memang ketika pertumbuhannya minus dan secara estimasi jumlah pergerakan penumpang di AP2 ini akan sama seperti seperti sebelum pandemi, yaitu di sekitar tahun 2024, ya tahun 2024. Ketika masuk ke tahun 2024 itu sudah sama dengan tahun 2019 persis deh. Nah itu ya estimasinya artinya kita mundur 5 tahun ya. Terus kita lihat Terminal 4 ya mungkin sekitar masuk ke tahun antara 2027 sampai tahun 2029 ya. Antara itu tergantung dari nanti pertumbuhannya. Yang seharusnya 2021. Baik, luar biasa. Terakhir saya mau tanya tentang kembali ke pendidikan di ITB, kemudian Ya, terutama di program MBA itu, apa yang Bapak rasakan dan apa manfaat ya selain akademis, mungkin juga ada apa ya bekal-bekal yang non akademis yang membantu ketika berkarir. ya. Wah ini sebenarnya saya kira dalam dunia kerja ini menurut saya hampir 80%-nya ilmu yang ada di apa ya, ilmu yang ada yang di ITB itu pada saat itu ya saya ngambil MBA-nya ya Pak, dan fokus ya di operation-nya ya, bukan di entrepreneur tapi operation. Dan menurut saya sangat membantu pekerjaan saya saat ini. Dari sisi keuangan tentu, walaupun memang saya tidak perlu harus sampai detail akuntansi, tapi saya paham bagaimana financial management, bagaimana membuat kelayakan bisnis, bagaimana juga melihat rasio-rasio keuangan. Nah dari sisi operasi, bagaimana melakukan operasi yang efisien gitu ya Pak. Bagaimana memandang risiko, gitu. Memperhatikan risiko, bagaimana melihat ya saya betul-betul terbantu di situ. Karena kalau tidak saya tidak akan dapat di S1 saya tidak akan pernah tahu yang terkait dengan manajemen risiko itu. Yang saat ini itu salah satu alat yang sangat penting dalam menganalisa rencana bisnis ke depan, rencana operasi ke depan, gitu ya, rencana pengembangan ke depan. Semuanya berbasis itu dan bagaimana memitigasinya. Dan tidak kalah penting dan terkait dengan project management yang menurut saya ya itu walaupun di S1 saya cukup memang di kontraktor dan saya ditambah lagi di S2-nya dan kemudian di dunia kerja saya ini, sehingga dalam konteks project management menurut saya sesuatu yang paling saya kuasai saat ini ya Pak, terkait dari mulai dari planning atau pra design, construction sama operation gitu. Pada saat itu bagaimana namanya manajemen proyek, ada awal ada akhir, dan bagaimana mengelolanya, apa saja yang harus diperhatikan itu semua, dan dalamnya ada lagi manajemen risikonya ya. Karena dulu saya nggak pernah berpikir namanya project kok ada manajemen risiko. Nah di situ ternyata cukup besar yang membuat perubahan dalam berpikir dalam melakukan pekerjaan. Terima kasih sekali Pak Agus Wialdi, Direktur Teknik PT Angkasa Pura II. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita semua, khususnya pada para generasi muda yang tentu akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para seniornya. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, sukses.
Terima kasih Pak Wassalamualaikum. Dono, sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meniti bisnis energi untuk mengelola dan mengembangkan ke berbagai penjuru telah kami lalui. Kini saatnya kami memberikan layanan yang unggul dan mendunia. Badak LNG memiliki layanan LNG Services dan Maintenance Services. Badak LNG berkompeten dalam mengoperasikan dan memelihara kilang, termasuk melakukan commissioning and startup assistance, operation and maintenance. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mendirikan training center. Tingginya kebutuhan klien dalam menyelesaikan berbagai jenis proyek mendorong kami untuk berpartisipasi dalam menyukseskan feasibility study, FEED, DED, EPC. Badak LNG siap maju bersama Anda karena Badak LNG, Center of Excellence. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum